keringan untuk menjaga ketahanan pangan nasional. Kepada Bapak Suwandi kami persilakan Bapak. Terima kasih Bu Selvi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebijakan, selamat pagi dan salam sejahtera bagi semua. Yang kami hormati, kami banggakan izin Bapak Kepala Bakom RI, luar biasa. Terima kasih diundang dan mohon maaf Bapak Menteri padat sekali dan mungkin kami yang mewakili. Yang kedua saya hormati Ibu Anggi, jubir dari Kementerian ESDM, para awak media cetak, elektronik dan semuanya hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya sehingga pada kesempatan ini bisa hadir dalam acara press conference update program prioritas serta ketahanan energi dan pangan nasional di tengah tantangan perubahan iklim. Dan izin pada kesempatan ini Kementerian Pertanian akan menyampaikan fokus agenda mengenai mitigasi El Nino dan antisipasi kekeringan untuk menjaga pangan nasional. Itu agenda yang akan disampaikan dan sebelumnya Bapak Ibu sekalian, pangan bukan sekedar kebutuhan dasar tetapi merupakan hal-hal strategis yang menentukan keberlangsungan hidup mati bangsa. Oleh karena itu menjaga pangan adalah menjadi prioritas utama untuk menjaga kedaulatan dan masa depan negara. Untuk itu dan sesuai arahan kebijakan Bapak Presiden, Bapak Menteri, Bapak Wakil Menteri Pertanian juga Bapak Presiden mengarahkan untuk fokus 5 tahun ke depan 4 program utama yang terkait dengan pertanian, yaitu 1. Swasembada pangan, yang kedua makan bergizi, kemudian ketahanan energi, ada biofuel dan hilirisasi. Itu yang menjadi utama. Kami kupas satu persatu untuk mendasari agenda siang ini. Yang pertama terkait dengan apa yang telah dilakukan pemerintah dan semua pihak termasuk petani sehingga kita kemarin 2025 dan Bapak Presiden, Bapak Menteri sudah menyampaikan mencapai swasembada. Itu bukan hal mudah Bapak sekalian karena ada reasoning dan ada program-program yang bisa menunjukkan ke hasil itu. Dalam 1 tahun bisa mencapai swasembada pangan dan salah satunya swasembada beras. Yang pertama Bapak sekalian itu karena kebijakan. Kebijakan yang tepat di sektor pertanian akan berdampak signifikan. Salah satunya kebijakan pupuk waktu itu turun 20%. Dulu petani-petani ngeluh masalah pupuk, sekarang sudah clear, selesai dan harganya lebih murah pupuk subsidi. Kebijakan yang kedua, kebijakan HPP Bapak. Ibu, izin Pak Kepala, kebijakan HPP 6.500 itu sangat senang, petani jadi semangat terus. Kemudian juga kebijakan HET beras kan diatur juga. Jadi kebijakan HPP ini untuk melindungi petani supaya harga tidak jatuh, HET untuk melindungi konsumen supaya harga tidak terlalu tinggi. Kemudian juga penyuluh selama ini di daerah pindah ke pusat menjadi satu komando sehingga backup kontrol penuh secara baik. Kemudian koordinasi kolaborasi dan kebijakan-kebijakan yang lain dalam arti fisik. Program-program yang bisa membuat fondasi bertani lebih baik. Cetak sawah ini merupakan program jangka pendek, jangka menengah bahkan panjang ke depan. Lahan-lahan yang belum optimal segera ditanam dengan optimasi lahan, puluhan ratusan ribu hektar. Kemudian irigasi perpompaan, inilah yang mendasari IRPOM tahun lalu. Irigasi perpompaan bisa berdampak kepada peningkatan tanam dan sekarang menjadi landasan untuk dikerjakan dan dilanjutkan 2026 sehingga mengatasi perubahan iklim yang dimaksud tadi. Itu salah satu konkret nyata. Kemudian baik aspek perbenihan, kemudian subsidi pupuk yang saya sampaikan lagi, kemudian termasuk tata kelola diperbaiki dengan baik, kemudian supporting system. Alhasil kemarinlah dicapai swasembada dan diumumkan naik produksi 4 juta ton. Dan sekarang terkonfirmasi Pak Kepala Bakom ini sudah ngecek gudang-gudang, berapa stok beras. Saya lihat, betul Bapak, 5,3 juta ton stok beras ini. Ini saya jadi pegawai negeri sudah 34 tahun Bapak Kepala.
baru sekali ini produksi naik tinggi, saya merasakan langsung, dan itu stok beras nggak pernah sebanyak itu di Bulog itu. Ini sekarang. Jadi mohon maaf yang belum percaya bisa cek sendiri sama Pak Kepala, nanti stok di mana saja, record dengan baik, dan itu ada barangnya. Benar, 5,3 juta ton itu. Itu salah satu prestasi. Dan kami dikonfirmasi juga Pak Menteri, produksi benar naik enggak? Benar Pak. Programnya nyata, petani senang, semangat, tapi terkonfirmasi oleh data USDA, data FAO juga demikian, terkonfirmasi juga dengan data makroekonomi pertanian Bapak. Produksi naik itu pasti diikuti dengan PDB naik tinggi sektor pertanian 2025 itu 5,74%. NTP-nya naik, nilai tukar petani juga naik 125% kemarin. Itu juga jarang NTP tanaman pangan segede ini karena ada kebijakan-kebijakan tadi. Kemudian penduduk miskin di pedesaan menurun, tenaga kerja meningkat diserap karena berminat lagi, juga termasuk ekspornya naik, impornya turun, terkonfirmasi, sehingga itulah secara komprehensif, tidak parsial bagaimana melihat itu. Nah, bagaimana untuk komoditas selain beras? Sama. Sekarang cabai rawit, cabai besar apa tidak ada impor, bawang merah itu kita malah ekspor. Kemudian surplus ini telur, daging ayam, dan yang lain. Itulah kondisi termasuk jagung, sudah cukup. Kemudian misalnya gula konsumsi, kita swasembada, dan indikator-indikator yang lainnya, dan lain. Nah berikutnya bagaimana langkah-langkah antisipasi, mitigasi, dan adaptasi terhadap kondisi iklim 2026. Tolong slide 9 ini yang menarik. Jadi mohon pelan-pelan, karena apa, jangan sampai simpang siur memahami terhadap apa itu El Nino dan berbagai pemberitaan yang ada. El Nino itu adalah kejadian kekeringan. Lawannya El Nino itu La Nina. La Nina itu musim hujan, banjir. Nah, kenapa kalau disebut iklim ekstrim? Ekstrim itu tiba-tiba kering, tiba-tiba banjir. Jadi fenomena El Nino dan La Nina itu dua hal. Indonesia itu memang dua musim. Musim hujan sama musim kemarau. Kalau kemarau kekeringan disebut El Nino. Kemudian La Nina musim hujan. Itu begitu. Itu untuk memahami supaya kita sudah siap. Kemudian sejauh mana kejadian El Nino selama ini yang saat kekeringan? Kekeringan tertinggi itu justru 2015. Waktu itu Bapak Menteri Pertanian masih sama, Pak Andi Amran Sulaiman, yang pertama kali sampai ngecek pintu-pintu air, nongkrongin malam hari bagaimana geser air supaya masuk ke sawah-sawah di Indramayu, Karawang, dan Bengawan Solo, dan lainnya. Itu waktu 2025, berapa kondisi El Nino? Angkanya 2,9 derajat Celcius, kenaikan di atas permukaan laut. Naiknya. Itu namanya masuk kelompok El Nino kuat. Jadi El Nino itu ada kelasnya. El Nino rendah atau lemah, El Nino sedang, El Nino kuat. El Nino kuat itu di atas 2 derajat Celcius kenaikan suhunya. Nah, itu yang terjadi tertinggi justru 2015. Kemudian 2023 itu ada El Nino tapi angkanya sekitar 2 derajat Celcius. Nah, ciri-ciri El Nino yang kuat berdampak kelihatan sekali mudah. Kalau terjadi beberapa kebakaran hutan, asap-asap, nah itu pasti terjadi kekeringan dan El Nino. Di Indonesia gitu. Tapi kalau ini kecil tidak. Kemudian kondisi saat ini, bulan Mei, sekarang bulan Juni, ini berbagai informasi bilang udah El Nino, belum Pak. Itu ada di berbagai berita. Di Sulsel, di Sulteng, di beberapa di Jawa banjir Pak sekarang. Ini kondisinya. Ya. Di Bogor hujan terus, Jakarta juga demikian, beberapa hari terakhir hujan. Nah, kapan pendataan yang ada diprediksi nanti puncaknya terjadi kekeringan atau orang bilang El Nino itu Agustus. Sejak dulu sampai sekarang kalau bulan Juli, Agustus, September memang kering Pak. Jadi mohon ini dipahami secara baik kejadian ini, dan kami memantau data yang kuning itu ada laser pointer yang itu dari NOAA satelit, kemudian yang kiri BMKG. Kami tiap hari kita pantau dan kita cek karena ini
yang butuhkan informasi oleh petani itu kondisi kayak gini, bagaimana kondisi curah hujan dan lainnya. Selanjutnya apa yang sudah dilakukan kita untuk menghadapi itu? Yang pertama, Bapak Menteri Pertanian sudah menyuratin ke seluruh gubernur, ke bupati-bupati, ke daerah, dan tentunya koordinasi dengan Mendagri untuk menggerakkan dan melakukan langkah-langkah antisipasi. Suratnya 9 Maret yang lalu, nomornya 73 ke Pak Gubernur, terus koordinasi semua gubernur, bupati bergerak di lapangan melakukan langkah-langkah antisipasi. Isi surat ada 5 item. Yang pertama, supaya masing-masing daerah kita lakukan mapping daerah-daerah langganan kekeringan yang selama ini kering, 5-10 tahun terakhir kekeringan, kita deteksi, kita lakukan langkah-langkah early warning system, melakukan langkah-langkah early warning system. Kemudian saluran-saluran air ini kesempatan di saat kering ini mestinya dilakukan perbaikan, rehab saluran-saluran air diangkut semua itu supaya nggak mampet-mampet nanti saat musim hujan, tapi kering supaya proses ini. Kemudian menjaga embung-embung, waduk-waduk di data mana yang bisa dipakai. Kemudian benih. Untuk menghadapi musim kering El Nino, gunakan varietas-varietas yang pinjah pendek umurnya, tetapi yang tahan kekeringan. Apa itu? Ada Impago 4 sampai 13, Impari 36 dan seterusnya, Situ Bagendit, Situ Patenggang, Pajajaran, dan banyak sekali varietas-varietas yang siap untuk ditanam menghadapi untuk musim kering. Kemudian mengatur pola tanam. Jadi di saat ini kalau ditanya kebijakan Bapak Menteri, kebijakan pemerintah tetap prioritas nanam padi. Di lahan-lahan sawah yang selama ini ditanam padi, tetap nanam padi, menjaga meningkatkan produksi. Pola tanamnya diatur. Jarak dari panen langsung ke tanam lagi itu maksimal 14 hari. Supaya indeks pertanaman setahun bisa yang selama ini 2 kali, malah harus bisa 3 kali. Yang sekali harus tanam 2 kali. Jadi intensitas tanam dalam setahun, lahan sama, tapi nanamnya beberapa kali, itu juga akan meningkatkan produksi yang kemudian bagaimana meningkatkan koordinasi dan sinergi antara pemerintah, kemudian juga dengan pemerintah daerah untuk satu hal, yaitu penyelamatan pertanaman, mengawasi ini dengan brigade. Biasanya sudah siap, daerah itu namanya brigade menghadapi kekeringan. Kemudian slide berikutnya bagaimana langkahnya. Yang pertama ada yang sebelum kejadian, kayak bulan-bulan sekarang ini langkah antisipasi. Mitigasi dini, jadi sedia payung sebelum kekeringan kalau ini ya, bukan karena hujan. Jadi kita sudah siap-siap, brigade-brigade siap, saluran air, benih disiapkan semua. Dan kita sampaikan memantau data dari BMKG secara terus-menerus. Dengan PU secara terus-menerus memantau kondisi waduk, kemudian juga melakukan hal-hal yang antisipasi yang ada di layar sebelah kiri. Ini yang kami lakukan. Contohnya apa? Sekarang sedang didistribusikan pompa-pompa yang bisa menjangkau tambahnya aja 1 juta hektar, harus dipasang di bulan Juni, Juli. Sehingga di saat dibutuhkan sudah siap. Belum pompa-pompa yang tahun lalu itu mengcover 2 juta hektar. Sekarang juga sama. Plus sekarang tambah pompa, irigasi, perpompaan, saluran-saluran 2 juta hektar juga coverage-nya nanti supaya segera berfungsi. Dan terima kasih seluruh pihak atas dukungan dan itu yang dilakukan. Kemudian bagaimana nanti melakukan langkah-langkah saat terjadi kemarau, yaitu lakukan adaptasi, yaitu mengelola lahan-lahan dengan pola hemat air. Ini yang perlu dipahami, tolong nanti semua petani, dengan kalau orang Jawa nyemek-nyemek gitu airnya. Nggak usah boros-boros, nggak usah banyak-banyak, dengan air yang sangat efisien, tetapi bermanfaat untuk dijaga di hari-hari berikutnya. Kemudian pola tanamnya tetap prioritas padi, kecuali daerah yang selama ini palawija boleh. Dan seterusnya. Kemudian juga pola tumpang sari. Tidak hanya di sawah, tapi di pematang-pematang kan bisa ditanami lain.
bisa sayuran, kacang tanah, kacang hijau, dan lain sebagainya, itu tumpang sari. Kemudian ada juga di lokasi-lokasi bahkan lahan kering, lahan tak ada hujan, kita kejar sumber air untuk ditanam. Nah, pengalaman dulu Bapak Ibu sekalian, saat musim kemarau dan El Nino cukup berat, itu justru lahan-lahan rawa yang selama ini nggak ditanam, justru bisa ditanam. Di mana itu? Di daerah rawa-rawa mineral di Sumsel, di Kalimantan Barat, di Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, sebagian Riau dan lainnya. Ini justru di saat musim kering memberikan kontribusi produksi secara nasional yang lebih baik. Kemudian penggunaan benih varietas sudah kami sampaikan tadi, jenis-jenis varietas Impago, Impari, berbagai ini, Cakrabuana dan lainnya. Kemudian juga kami harapkan seluruh petani menghadapi musim kemarau, yaitu untuk menambah bahan-bahan organik, menjaga kelembapan tanah dengan air yang ada. Nah, kekuatan utama di mana ditanyakan kalau antisipasi dan adaptasi ini, kekuatannya di sistem perpompaan, kemudian sistem irigasi, air-air untuk diambil baik dari dalam tanah maupun dari air-air embung, waduk, dan sungai-sungai yang ada. Dan kami sudah kerjasama dengan PLN, kemudian juga dengan timnya Bu Anggi, ESDM, untuk bahan bakarnya. Banyak sekarang ada namanya terkenal listrik masuk desa selama ini, sekarang masuk listrik masuk sawah. Jadi di tiang listrik Pak Kepala itu ada sawah-sawah. Kalau kita naik tol dari Solo ke Surabaya, kiri kanan lewat Ngawi, Nganjuk dan seterusnya, kiri kanan itu banyak kabel-kabel dan bangunan bambu atau kayu, itu semua sumur itu. Sumur submersible. Itu perlu listrik dan lebih murah. Kemudian langkah mitigasi, langkah yang ketiga, warna hijau sebelah kanan, itu ada beberapa daerah juga terima kasih asuransi usaha tani. Jadi kalau kena gagal panen atau puso istilahnya, itu ada asuransinya 6 juta per hektar. Itu bagi lahan-lahan yang diasuransikan. Kemudian Bapak Menteri pasti, bagi yang puso benih gratis, supaya cepat dipakai, terus berproduksi tidak terganggu. Bantuan benih gratis. Bagi yang terjadi kerusakan gabus, itu dampak mitigasi, bagaimana supaya kita itu yang kena dampak kekeringan bisa prosesnya tetap berlanjut. Kemudian yang berikutnya kita bikin jadwal ulang supaya proses produksi berlangsung dan mengkalkulasi cadangan air kerjasama dengan PUPR dan BPWS selama ini terkait dengan waduk-waduk, bendungan dan embung-embung. Kemudian berbagai bantuan pemerintah memang kita salurkan dan tolong alat-alat mesin yang kita bantu selama ini slide 13. Nah, slide 13 ini sejak 2024, 2025, 2026 itu ada di layar. Khusus untuk pompa tahun ini 57.000, jauh lebih banyak dibanding sebelumnya. Ada traktor untuk mengolah lahan, kemudian juga ada untuk pertanaman. Ini belum dimasukkan alat panen, ada combine harvester juga. Kemudian yang berikutnya kita juga kerjasama di surat ke BMKG untuk modifikasi cuaca, kemudian sebaran di slide 12. Itu Bapak, letak pompa yang warna merah itu online. Kalau di situ tidak terjadi kekurangan air, bisa digeser dari petani A ke B, dari desa A ke desa B, mana yang lebih membutuhkan. Gimana itu sebaran yang terkait dengan irigasi dan air di slide 17. Ini yang akan memberikan ke kita kepastian dan kesiapsiagaan kita, apa yang disebut langkah antisipasi dini, adaptasi dan mitigasi, termasuk sebaran. Ini kita informasikan kekuatan kita menghadapi itu, sehingga yang dapat kami sampaikan terkait dengan antisipasi kekeringan, dan nanti sudah kita siapkan bulan Juli, Agustus, September, nanti Oktober sudah mulai tanda-tanda biasanya masuk musim ada hujan. Nah, kita lakukan langkah-langkah ini agar kita semua pihak dan para petani jangan menunda tanam,
gunakan teknologi yang kita sebarluaskan, intermittent, hemat air, dan proses umurnya pendek sehingga bisa menghasilkan. Justru Bapak Ibu sekalian, di saat musim kemarau kering begini, pencahayaan fotosintesis matahari itu cukup. Sehingga apa? Produktivitasnya tinggi, gabai mentes, harganya bagus. Jadi kesempatan yang baik untuk memproduksi dan meningkatkan produksi di saat tantangan-tantangan di berbagai informasi yang ada, kesempatan menjadi peluang yang baik untuk memproduksi karena proses fotosintesis bagus, produktivitas akan mentes dan kondisi harga bagus. Itulah kami harapkan semuanya petani bisa, petugas penyuluh untuk berjuang menggerakkan ini sehingga target-target yang ditugaskan kepada kita semua dapat tercapai dengan baik. Itu swasembada berkelanjutan bahkan ekspor. Izin Pak Kepala sekalian lapor, permintaan negara sebelah ke tetangga sudah minta beras dari kita, misalnya Malaysia, PNC, Timur Tengah, sudah Bapak. Kami sedang koordinasi dan keliling. Ini kesempatan karena kita mempunyai stok yang cukup banyak, tapi juga pertimbangan itu. Ya, sedang proses Pak. Harga, kalau ada yang bilang di berbagai media kok harga murah, tidak. Harganya cocok ternyata, harga sana sini, ini kelebihannya. Insya Allah segera realisasi, mohon doa bersama. Dan inilah kesempatan petani tetap semangat kejar ini di saat musim kemarau. Saya nggak cerita El Nino dan lainnya, kenapa saya bilang musim kemarau? Karena bulan-bulan begini memang kemarau. Ya El Nino betul, itu kan bahasa kerennya El Nino. Kalau hujan kan La Nina. Itu Bu Anggi ya. Dan insya Allah kalau kami membaca data NOAA, tidak seberat 2015 dan tidak seberat 2023 sesuai data NOAA. Nah, itu yang kami sebenarnya, dan data IRI yang ada di layar kami sampaikan. Demikian Bapak Kepala, Bapak Ibu sekalian, Bu Anggi, lebih kurang mohon maaf yang dapat saya sampaikan dan siap untuk diskusi lebih lanjut. Salam dari Pak Menteri untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Info dikit ya. Siap. Beliau ini memang sarjananya memang IPB loh. Sesuai ilmunya dengan bidang ini.